soal nopo tadi nggih? Hidup adalah petak umpet. Maksudnya pripun, Pak? Kan apa? Ya pencarian lah. Jadi ibaratnya kayak petak umpet kan mencari sesuatu sing aneh lah, sing angel dinalar. Contohnya ini. Iku apa usak? Pet nggih. Iki orang genine ya. Nggih. Orang anak mani lagi maring di sekang di sumbere maring di dungane jajal. Oh, berarti petak umpet. Mungkin mirip kali pelajaran nih kok, Pak. Kalau nanti sekolah nih kok macane Apa tuh sekolah? emperor wingi kok. Jadi ada itu tiada itu ada Kata kata. mulane iki orang nana jadi anak. Orang nana mani sumbere sekang ngendi geni kuwe. Lungane maring di maning geni kuwe. Hubungannya kali petak umpet kita mencari katanya. Allah SWT menciptakan kita manusia. Kan kita nggak minta. Nggih. Ujuk-ujuk dengan cempulek dudut krentek dia gawe menungsa kan orang jaluk ujuk-ujuk gawe nang surga tidur nang bumi kon ibadah dan sebagainya utak-utak nang bumi kan intinya kon mencari kayak umpetan sugana goleti nyong di jajal nyong sapa nang di Oh, sing masang berarti manusia Suruh mencari istilah lain nang di umpetan tinggal pripun mencari nih. lah diberi saranane agama kitab jadi agama pertama apa Taurat orang Zabur kurang urung paham menungsane baik na Injil urung bisa mencapai meni disempurnakan dengan Al-Qur'an sing cetha wela-wela gamblang rinci runtut mulai jadi penyempurna maksudnya petunjuk sing komplit lengkap bikin angel kan bikin butuh ditafsir tafsir kowe kan menungsa ada baik pikirannya menungsa ya karena ada hidayah juga tapi kan bisa salah bisa benar lebih petunjuk jenenge petunjuk gunggoleti Petunjuk dari Allah yang berupa kitab dengan dari agama syariat. Tapi termasuk agama Rian, maksudnya dari kitab Taurat dulu agamanya ini atau Ya pokoknya semua dari Taurat, Zabur, Injil, tauhid semua. itu petunjuk dari Allah, Dari Allah. untuk mencari Allah. Kan kitab. Nah dengan kitab itu kan jadi anak agama sebenarnya. Agama di dalamnya ada syariat, ada aturan-aturan, ada rukun agama, ada rukun Islam. Rencangai kula nate Pak. Jadi dia ngebet banget niku kepengen ngertos artinya misalnya Yasin niku Pak. Padahal nek secara terjemahan niku hanya Allah yang tahu ya artinya. Tapi niku ngebet mah. Ya kalau kita amati, berarti kan kita yang menafsirkan, kita mengartikan sendiri. Semuanya kan kita mengartikan sendiri. Kan bisa salah, bisa benar, dan semua orang puas mengartikan ngono. Tapi salah. Kalau kita amati alif lam mim yasin alif lam ra dan semuanya itu ini pengamatan. Jadi bisa salah, bisa benar. Itu cara saya itu semacam panggilan untuk Rasulullah. Maksudnya teman saya itu nggak salah melakukan itu, maksudnya Ya, mencari salah. tahu. Walaupun cari tahu terus. Wong jenenge kita kan diwajibkan belajar, sing diwajibkan
Tapi pinter ora wajib. Yo ora wajib pinter yang bodoh apa Nek apa. cari tahu kan ya semua orang berhak ya. Berhak. Wajib, ya. belajar. Wajib belajar 9 tahun. Tapi kan orang wajib pinter. Nggih. Pinter nggak diwajibkan. Tapi belajar wajib. Iya, benar. Mulane nek dua anak, kau rapat ya dengan ya jadi paido wong ora wajib. Sing penting dia segep. Wis usaha gelem sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya udah. Pinter itu anugerah. Iya, benar. Sing wajib belajar. Kembali tentang ngerti taubat. Nggih. Dari sarana Islam. Kitab dulu Islam punya rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah saya sudah tahu syahadat itu apa, menyatakan tidak ada Tuhan yang kita sembah Lain Allah. Allah Muhammad adalah itu capsar lafal begitu. Dan diuraikan, nanti ini kan bersaksi di situ sih, saya bersaksi. Dan diartikan secara bersaksi, langgar nang sidang-sidang, Saksi. Nyong kan nyong jarsane, terus saksi. Saksi melihat kejadian tadi. Saudara saksi, apakah Anda benar-benar melihat kejadian? Musit, aduh mborang ini aja. Loh ya sing nyidang kesu. Tapi jadi bersaksi nggih. Jadi bersaksi kan harusnya melihat. Nggih. Nah di situ berarti harus melihat Allah. Tapi hati-hati. Apa yang sudah terlintas dalam pikiran, terbesit dalam perasaan, itu sudah majasi, itu bukan Allah, itu makhluk. Berarti tidak tergambarkan. Allah itu embuh. Maksudnya, Bu? Lah harus ngomong apa? Tidak tergambarkan. Apa yang terbesit di pikiran, ya apa yang tergambarkan di pikiran dan terbesit dalam perasaan, itu sudah majasi, itu bukan Allah, itu bukan Zatullah. Berarti tahu dong, soalnya kayak embuh. Lah Berarti kita petak umpet untuk mencari tahu embuh itu. tapi embuh itu maha wujud, tapi maha gaib, maha tersembunyi dan maha nyata. Siki orang saya bahas Allah dulu, kita bahas makhluknya dulu. Ngerti madu? Betul. Kayak apa bentuknya? Ngerti gula Jawa? Kayak apa bentuknya? Ngerti gula pasir? Ngerti kayak apa bentuknya? Rasanya madu apa? Manis. Rasanya gula? Manis. Gula Jawa? Legi. Permen? Legi Juga. Tapi ana sing Lah, tapi legi gue kayak apa? Bisa mendefinisikan gula pasir ya bentuknya kayak pasir, terbuat dari tebu, rasanya manis. Nah sekarang saya tanya, manis itu kayak apa? Ini manis masih makhluk loh. Kita sudah bingung, manis kayak apa ya? Ya karena orang ilat itu kayak kaya, kayak apa jajal domong nah. Sehingga ya miki, Bentuknya manis gitu. Nah, kayak apa manis gue? Ya kayak kaya lah kan gue. Itu baru bahas manis. Manis itu makhluk. Kita udah bingung mendefinisikan manis. Apalagi yang maha cipta manis. Bolehnya nggak ada uang tak urus dulu ya apa? Bu. Kuping urus dulu. Jika nganteng terjukut pacul dingin. Pacul dasi. Ingin urus Gusti Allah. pokoknya mati gue. Oh. Lah ngeyel, oh genang kene pengen urus dulu yang apa jajal ngono. Ora usah sok-sokan, biasa bae. Cekak ae wong aku ya. Iya. Nah kayak Anda yakin dengan surga dan neraka? Ya saya yakin karena saya yakin dengan Al-Qur'an. Beriman kepada Allah yang berfirman di Al-Qur'an. Lah wis tahu lah kayak apa? Nek pengen ngerti asal surga apa neraka kayak apa? Yang ku jiko nganteng sih. Terjukut pacul. Pacul paduke ya. Nek kan nang barang ngene nggon dia ngemben.
Tapi tujuannya Allah damel petak umpet napa, Pak? Nah itulah sih bayangna ya. Aceh Gusti Allah nggak iseng juga sih ya. Wah, iseng. Jajal ngono sing ora mah. Iki yakin sih padane jekong iki tengok-tengok dhewe kan. Iseng temen ujug-ujug menungsa iki. Wah, bagus ini. Maksudnya Gusti Allah ternyata maha iseng. Ini perlu dijabarkan lagi, Pak, biar kami nggak salah fokus ini. Lah yang ngono iki kok takut iki. Lah menungsa sing bakal merusak bumi dan jajal wis digawe di surga digawe skenario main mau dan sebagainya diturunkan ke bumi nang bumi kon mengabdi wa ma khalaqul jin wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kene njaluk ora ujug-ujug digawe kon ngabdi. Lah kuwi tujuan apa? Iseng banget kan. Mengabdi itu kan mencari. Jadi cara dia mengenal Allah. Ma'rifat itu ingin mengenal Allah, kenalilah dulu dirimu sendiri. Oh, berarti itu runtutan gitu, Pak. Maksudnya runtutan petak umpet gitu. Untuk menemukan Allah, kita harus menemukan diri kita sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Nyong kuwe minyak bisa ujuk-ujuk anak kan kepriki. Ini saiki ye bisa urip bisa hidup. Itu kembali ke bapak rukun Islam syahada. Sholat kenapa sholat itu wudu dingin, wudu wajib kuwi. Wudu itu pelepasan, sholat itu penyatuan. Wudu pelepasan, melepaskan kemanusiaan ke dunia ya. najis itu kan najis semua manusia ini dilepaskan Di sini najis Pak. karena kenapa harus melepaskan ya kita mau menyatu dengan yang maha suci harus dilepas disimpulkan dengan wudu. Berarti sholat itu menghadap, menyatu. Antara menghadap dan menyatu beda, Pak. Menghadap masih ada jarak. Iya. Kalau menyatu kan berarti manunggal. Manunggaling Gusti. Kalau kebanyakan orang kan pahamnya sholat itu menghadap ke Allah gitu. Biar bisa ke pemahaman yang menyatu itu gimana, Pak? Penjelasannya itu sedikit penjelasan. Kita mulai dari sholatnya dulu. Sholat itu ada rukunnya, wajibnya, ada yang membatalkannya, ada yang menggugurkan atau pahalanya macam-macam. Itu dulu dipelajari, syariatnya dipelajari. Oh, berarti ranahnya di atas syariat itu, Pak? Ya kita jadi itu bukan apa ya, bukan harus jadi syariat. Ya syariat hakikat ataupun sampai makrifat itu kan keseharian sebenarnya, keseharian kita hidup harusnya bukan nunggu dingin ku rumah sana syariat dulu. Enggak seperti itulah, kita hidup ya seadem. Kerjakan apa yang kamu ketahui, niscaya Allah akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui. Kalau mereka mau mereka Sholat ada rukun sholat kan harus apa itu suci, takbir dulu. saya kalau patang Pada elan atau argumen hal-hal sing tidak rukun malah sing sering dipermasalahkan. Ngacung dingin apa ngacung tengah, pakai kunut apa enggak. Tapi kadang melupakan yang rukun dalam sholat. apa ya? Tumak nina. Karpet segulung. Tumak nina itu masuk dalam rukun sholat. Tapi sering kita abaikan, nggak pernah diperhatikan.
Tapi hal-hal sing kudu rukun malah sering diperdebatkan nanti bentrok-bentrokan dan sebagainya nanti yang kita bersihkan. Pokoknya inti dari melakukan syariat ibadah itu kita perhatikan yang wajibnya dulu. Ini wajib, ini berarti rukun, ini yang harus, mana sunahnya, mana yang membatalkannya, mana yang menggugurkan pahalanya. Kan ada sholatnya tetap bisa tetap jalan, tapi ini menggugurkan pahalanya loh. Nah, kalau kita ngitung-ngitung pahala. Iya, berarti kesimpulannya sholat itu juga langkah kita untuk petak umpet. Salah satu sarana. Dan itu sarana yang menjadi tiang agama. Dan agama sendiri kan sarana juga. Terus sampai sarana, Wadah apa sarana ya? alat ya. sampai ketemu nih gimana Pak? ingin ketemu dengan Allah. Buatan maksudnya runtutannya loh Pak. Runtutannya bukan. Oh dipacul paduke loh. Nek ingin ketemu dengan Allah ya silakan duduk dulu anteng, saya tak ke belakang. Elak borok. Tadi udah kita terus agama masuk ke sholat. Setelah itu Pak, loh, setelah itu maksudnya setelah rukun yang sholat itu zakat. enggak, maksudnya alat sampai ke, berarti setelah kita tahu agama beserta ke dalam-dalamnya, nanti langkah selanjutnya untuk ketemu Allah. Oh maksudnya bahas bagaimana ketemu. Enggak, petak umpet yang tadi itu. Lah kalau ingin ketemu yang secara benar-benar hak ketemu, ya kowe kudu terpacul dingin. Selama masih di dunia, kita kan melakukan pengabdian terus. Dengan sarana itu kita agama di dalamnya ada sarana, ada rukun ini. Oh, berarti bisa dibilang tadi kan temanya hidup adalah petak umpet. Okay. Lah iya selama hidupnya gini petak umpet. Petak umpet itu mencari, guys. Oh iya. Mencari apa makna hidup mungkin, guys. Terus nek wis ketemu kepriwe? Lah ketemu nih ngemben. Lah terus berarti bar ke petak umpet ya, minimal sing jenenge petak umpet kan nguyak ya. Ya jawabannya kan ketemu apa enggak gitu kan. Yang harus ketemu. Ya wis. Terus urip. Lanjutannya Maksudnya ketemu di dunia, ya maksudnya ketemu ku sing mbuh kowe mau. lo ketemunya besok. Ketemu yang benar-benar ketemu itu besok. Bukan di sini tempatnya, kecuali para orang-orang pilihan. Kan Nabi Musa cekangkang dhewek arep ketemu langsung. Begitu di sini terbakar semak-semak. Tembe pancaran itu juet. Kanjeng Nabi ora kuat. Lah kalau bangsane kaya penginyongan ketemu, pengin ketemu nang dunia gini, ketemu Gusti Allah. Lunyut. Medotong, Pak. Jangan berharap seperti benda seperti itu. Nah ini susahnya saya menjelaskan mulai dari awal tadi saya sudah katakan Allah itu mbuh. Maksud saya itu begitu. Kalau di sini saya katakan Allah itu mbuh, orang bisa didefinisikan. Ada, saya yakin. Tapi kok jawabannya kayak apa? Ya mbuh. Jadi kesimpulannya Gusti Allah menurunkan kita di dunia itu untuk hidup, dan hidup itu adalah petak umpet. Kesimpulannya apa Pak? Hidup itu petak umpet. Maksudnya Allah kan ingin mengenalkan dirinya, udatnya pada makhluknya. Maka kita hidup di sini kan mengabdi padanya, harus mengabdi kepadanya. Mengabdi itu kan manut karo perintah.
petunjuknya ini loh. Nah petunjuk ini perintahnya ini kan untuk mencari, biar kita tahu ini, sadar kita itu dari mana awalnya bisa sampai di sini dan harus pulangnya kemana. Mempersiapkan itu biar ketemu. Terus harap ngapa lagi? Mudeng apa ora Ringka? Ya, perantang-perantang sih. Iya. Perantang. Nek ngomong mudeng ngapus, nyong dewek dora mudeng. Mulane perantang-perantang. Lah nyong dewek bingung, masa kok wis mudeng sing takon ya. Saya sendiri juga masih bingung. Mulane mudengnya perantang-perantang. Kalau ditanya mudeng ora mudeng, ya ngapus, nyong ora mudeng beroh. Jelas, jelas. Apa Pak? Jelas, Blas. jelas. Udah dalam keseharian Nggih pesane napa Pak? Pesan gini. Lah tadi kerjakan apa yang sudah kamu ketahui, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan. Niscaya Allah nanti memberitahu apa-apa yang belum kamu tahu. Disambil pakai wae. Opak-opak angin.